Gue kemarin sempet main ini, gue handling berapa kali nih ikan. Gue juga kesel sebenarnya ngeliatnya. Ikan cale tapi menangan. Halo guys, bersama saya kembali bersama Bor di podcast saya Sekut. Nah, saat ini kita kedatangan tamu ya dari Febri. Iya. Nama IG lu apaan? Lu mah dihilangin IG lu ya? Udah balik. Bikin baru. IG lu dihilangin apa lu di banned? Dipinta sama Mas, dipinta Oh, dipinta sama. Emang follower lu banyak? Follower gue dikit, cuman asli semua daripada banyak siluman. Lu ngajakin gua. Berasa. Gue jadi berasa gua. Follower gue dikit tapi asli, Bang. Oh, asli, cakep lah. Nih kalau lu nih, gue sih mau berbicara sama kawan gue yang ini nih untuk mengenai pengalamannya dia menjadi joki. Boleh. Nih kalau lu untuk jadi joki nih, susah senangnya tuh ada nggak sih? Banyak, Bor. Hah? Banyak. Wah, susahnya gimana tuh? Susahnya. Gue pengennya cerita sedih lu sih. Kalau happy mah udah pasti enak kan. Kalau kita menceritakan happy-nya jadi joki mah, wah enak pasti kelihatan. Tapi susahnya nggak tahu kan, kita nggak tahu gitu. Asli parah sih. Apaan susahnya? Iya, di saat ikan lu trouble, loksoy, yang harapannya lu balik tuh bawa UP, balik bawa cerita sedih. Anjay, loksoy berarti. Ku menangis. Kok kesalahan? Kan gue yang nangis. Kayaknya menderita banget gitu loh. Kalau jadi joki itu kalau lagi loksoy kan ikannya, wah pulang-pulang bawa kenalin ke cerita sama teman-teman. Iya sih. Loksoy Parah. Apalagi kalau ngobrol sama lu, Bor. gue pernah sih dia datang ke tempatnya gue, Bang, gue main ke rumah lu ya. Ya udah main dari wah jauh-jauh nih ya kan, jauh-jauh jauh-jauh kan datang pulang. Ya set deh. Iya, gue jemput kan depan gang. Gue jemput karpet merah. Kagak juga tadi. Gue jemput dia di depan gang. Dia bilang, mungkin nih dia lagi menang banyak kan. Oke, datang ke rumah gua. Sini deh, Bor, gua mau nanya sama lu. Nah, lu nanya. Sini, gua ada yang gue ceritain. Itu kenapa? Sendal beda sebelah. Oh, beda sebelah. Itu bisa beda sendal, bisa beda sebelah gimana itu ceritanya? Pikiran, Bor. Orang tuh kalau kalut pikiran kemana-mana, bener dah. Yang bahasanya begitu ya. Kalau kalah, intinya sih kalau kalah, kalau menang mah happy. Oh, berarti lu yang kontes ono no? Lu kalah banyak. Enggak sih, enggak kalah. Menang sebenarnya mah. Menang, tapi UP-nya nggak ada, jangan-jangan. UP-nya nggak ada, bener. Nggak ada lepas kota, gila. Yang itu tuh lepas kotanya dibikin 15 ya? Iya, bener. 15. Iya, pesertanya cuma 9, ada 14, 10. Nanggung jatuhnya. Sakit. Biasanya kan rata-rata kalau kontes itu kan 10 Pep gitu. Rata-rata emang 10 sih. Iya, tapi kenapa lu yang 15 itu lu samperin? Karena gue dibayar, ada honor joki. Oh. Ada honor jokinya, Bor. Tapi lu kenapa lu ada honor joki lu datang ke tempat gua cerita sedih gitu lu. Lu mau pulang aja, gua kata, gua nggak bisa pulang, Bor. Honor jokinya pending. Oh. Honor jokinya ke Iya. Tapi dibayar kan? Dibayar sih beberapa hari kemudian ya kan. Iya. Tapi kan tetap aja lah. Kita pulang yang di rumah kan ngarepinnya, sayang. Oh. Pakai baju seksi, Iya kan? mana amplopnya? Kagak, Bor, buset. Ya makanya lu datang ke rumah gua curhat kayak begituan tuh. Biar gue minta anterin. Soalnya di rumah juga ayam
mau mie goreng. Duit kagak ada, Bor. Lu bisa bayangin gak, Bor, gimana? Iya sih, gue bisa bayangin. Menderita banget sih. Nah, itu dia. Sampai gue dari bandara nih ya, maaf kata nih, buset. Gue ceritanya naik taksi online. Iya. Gue cerita sedih. Buset, cerita sedih ama? Ya soalnya ongkos gue cuma 200.000 nih. Sedangkan gue cek tarifnya tuh taksi online, rumah gue berapa? Berapa? 300, OTW 400 ya. Gimana dong? Terus habis itu dari berapa? Ya gue bilang aja dalam mobil, Bang, saya cuma punya duit 200 nih, Bang, ya. Iya. Terserah deh, Bang, abang mau terima apa kagak, kalau enggak turunin saya di apartemen saya. Ya itu gue minta Sherlock lu. Oh. Biar gue ya dapat harga 200. Selebihnya anterin. Gue kira dia datang ke rumah, buset, datang bawa oleh-oleh nih, lumayan kan, oleh-oleh. Wah, udah datang jauh-jauh, apaan kek? Yang penting enak lah, gue bakalan makan enak. Datang-datang ceritanya curhat ya. Menyedihkan nih dalam hati gue. Tapi itu buat di doang banyak sih, Bor, sebenarnya lain. Oh, tapi itu yang cerita lu sedih itu yang paling parah itu. Paling parah sih itu. Yang paling kecewa, ya kan? Yang pada kecewa ya. Kecewa sih. Tapi bukan kecewanya dikarenakan nggak dapat uang dia sebenarnya. Karena cuma pending. Pending doang dari apa yang dia dapat. Kalau dapat sih mungkin dia nggak datang ke rumah gua kali ya. Langsung caw pulang gitu. Pasti, Bor. Gua kata aduh sedih banget, gua kata. Kan gue ngajakin tenggelam doang ke tempat lu. Nah itu dia ngajakin tenggelam doang. Gua kata, gua aja kagak. Tapi kalau yang menyenangkan tuh di mana tuh kontes-kontesnya? Kontes yang menyenangkan adalah di masuk Pulau Jawa. Itu enak. Itu enak ya. Bosnya on time. Asik. Tarif kita belum jalan dari transfer, tarif joki. Udah semuanya udah kena ya. Udah semua kena. Begitu entry ya sambutan dari bosnya juga hangat sih ya. Mama. Nah. Yang beda-beda bos, beda karakter. Beda karakter ya. Betul kan? Kalau kita udah gitu, bonusnya udah gede. Buset. Bonusnya gede. Bonusnya lumayan ya. Kalau kita dapetin piala gede nih katanya. Bonusnya lumayan. Ada bonusnya lagi. Ada bonusnya lagi di luar UP, UP-nya udah lumayan, bonusnya lumayan ya. Tapi jadi joki kayaknya enak juga sih. Kalau kayak begitu ya. Kelihatannya doang enak. Cerita sedihnya jangan dipakai, cerita senangnya sih gue pengen pakai. Iya. Ada. Kalau gue bilang ngejoki tuh malah resikonya lebih gede, Bor. Resiko tanggung jawabnya lebih gede. Tanggung jawabnya lebih gede. Benar. Ya. Kita tuh emang nyiapin ikan buat bos yang benar-benar potensi. Karena bos kan harapannya kan dia dapat piala, gengsinya dapat. Ya kan? Kalau kita buat ikan setengah-setengah ya kondangan. Kata iya sih benar. Kita ngawal ikan kita deh dari pertama prepare setting air sampai ke ngawal penjurian, ya kan kita kawal ya kan. Ya juga. Apa benar nggak sih kan kita kandas sama yang lebih bagus apa emang apalah ya kan. Tapi kalau yang biasanya yang bikin kandas itu nih ada nih yang nanya nih kalau untuk masalah dia kalau kandas kenapa gitu loh? Apakah dikarenakan dari jurinya kah? Atau dari ikannya kah? Atau memang dari tempat, cuaca, atau suhu yang membedakan ikannya jadi kurang gitu? Benar, ada sih, Bos. Semua faktor tuh ada, Bos. Ada faktornya ya? Semua faktor itu ada. Di penjurian juga termasuk ada? Ada. Asik. Nggak nutup kemungkinan, ada dikit ya kan? Ada. Itu gimana kalau untuk masalah yang kalau kayak penjurian itu? Kalau kayak faktor penjurian kita juga ya kalau kita ngeliat ya nggak semua nggak personal ya gue cerita ya pengalaman gue ya juri juga manusia biasa ya kan ada dong dia masa lengahnya ada dong masa dia tuh nggak benar-benar fokus saat penjurian. Kok juri-juri bisa nggak fokus gitu ya? Bisa juga Bor kecolongan begini saat dia nilai ikan yang dinilai oke lagi top perform kita kan nggak bisa dong sebagai peserta apaan dia begitu nggak bisa kita kan nunggu break nominasi kita kasih makan ikan kita baca ini kan kita ikan lawan deh sambil ya kan sambil gitu Bor ya kan nah, pas kita bacain ikan itu ternyata minusnya lebih dari ikan gue yang nggak naik nih seandainya gitu ya kan terus si juri gue tanya dong ada yang ngisi formulir banding kan gue banding kenapa ikan gue nggak naik ikan lo trouble di misalnya anal oke, tapi gue boleh nggak ngebanding sama satu ikan yang gue bilang lebih fatal dari ikan gue minusnya terus minusnya dia di ekor sama di dorsal misalnya kan
tadi pas saya nilai, kata dia nih jawaban dia, kata dia tadi pas saya nilai nggak begini posisinya ya kan, gue juga bicaranya ngebandingnya sekarang, bukan bicara ngebanding tadi, kita berani intervensi dong situ ya kan. Dilihat lagi, oke mas kita coba lihat dulu ya, dilihat dan ternyata emang iya minusnya 2 gitu kan, 1 ya kan. Kalau gue bilang sebagai joki manusiawi lah kalau kita berani intervensi ya. Berarti kalau untuk seorang joki itu berhak dong untuk mempertahankan poin-poin dari ikan yang kita bawa. Iya berhak, tapi selama kita benar. Selama itu lu benar ya. Betul. Dan itu sesuai dengan standarnya dong. Betul. Ya kan? Pasti juri player juga punya kiblat dong. Dia ngambil standar dari mana sih lu ya kan? Iya sih, iya. Soalnya kan kita juga harus bermain itu tuh punya standarisasi gitu loh. Kontes manapun itu mempunyai standar. Apapun selain kontes juga bukan kontes ikan aja, tapi di sepak bola pun juga pasti ada aturan main gitu loh. Begitu juga kan kontes ada aturan mainnya dong. Betul. Nah itu yang aturan mainnya yang kita harus naikkan gitu loh. Harus bisa dinomorsatukan untuk kita tuh pegangan untuk seorang joki nih. Pedoman joki, pedoman Ya juri kan? ya kan. Nah iya supaya kita tuh biar fair untuk melihat ikan. Betul. Benar nggak sih kalau kayak begitu? Iya betul. Ya kalau kita joki ya kita benar, kita pertahanin ikan kita lah. Ya kan? Tapi dengan satu catatan, ikan kita benar. Dalam satu event itu tuh ya pasti ada yang minusnya kan gitu. Ada minus, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna dong. Ya kalau itu berarti itu ada hak dari seorang joki nih Untuk mempertanyakan. Tapi kalau dikondisikan event itu nggak ada sesi tanya. Nah itu yang gue repot tuh. Itu gimana tuh? Lu bisa mempertahankan itu sebagai selaku lu adalah seorang joki gitu. Nah itu dia, di situ gue kadang-kadang, gue juga kan sebagai joki harus laporan ke bos dong. Iya sih emang. Laporan. Harus Ikan sih udah- bener. udah dari bensin gini. Kok ikan bisa nggak masuk? Gue juga Iya. nggak bisa nanya jawab. Gimana gue mau laporan ke lu ikan gue kurangnya di mana? Jadi kita juga, kalau gue Iya bilang sih. nih, Iya benar. kayak sistem tanya jawab wajib, penting ada. Jadi kita minimal tahu kekurangan ikan kita. Ya kan? Setuju gua kayak gitu. Iya, kalau sistem tanya jawab nggak ada, ya Allah, gimana gue bikin laporan? Berarti ya emang apa ya, setiap arena ataupun kontes bagusnya dia ada sesi tanya jawab gitu loh. Kalau Untuk- bisa jeda waktu diperpanjang. tidak, maksudnya jeda Kan panjang. sesi tanya jawab kadang dibatasin loh, cuma 10 peserta. Sedangkan yang main kan bukan cuma 10 peserta doang. Ya kan? Banyak tim, banyak player. Iya sih, maksud gua iya benar gitu loh. Tapi kan kalau banyak semua kontes kapan selesai ya? Iya. Gitu ya. Iya, kalau tanya semua kontes kapan selesai gitu loh. Tapi dikaji lagi. Dikaji, materi tanya jawab tuh penting ya kan? Penting kalau bagi gue pribadi. Iya. Mungkin lu juga ngerasa penting kan? Penting sih kalau buat gua untuk sesi tanya jawab itu. Emang kalau kita nggak bisa bertanya ya repot juga, sama aja kayak kita mau jalan kemana kalau kita nggak tahu arah, kita jalan-jalan aja ternyata Nyasar. Ntar kita bilang ikan gue gini nggak kenapa-napa loh, itu standar siapa? Itu standar sampean. Pernah digituin gue? Masa Iya. wah, kok bisa begitu? Emang dia nggak ada panduan atau standarisasinya dari Ya, makanya kan gue bilang begitu. Kontes kan biasanya mempunyai standarisasi loh, di setiap arena itu kita acuannya standarnya ini loh gitu. Iya. Contoh event ya terdekat lah beberapa Ya. bulan, tahun lalu Ya. berarti tahun lalu udah setahun kan ganti tahun. Happy New Iya. Year. Iya Kayak benar. begini ntar gini, gue pertanyakan kenapa ikan gua anal bang, anal, kenapa analnya? Anal lu tumpul ya kan? Oh. Gue liat orang knalpot ada runcing, tapi emang ada, emang iya tumpul sih sebenarnya. Yang kalau lu maksud tumpul itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi yang gue juga bingung, gue tanya nih, ini tumpul gimana ya? Kalau gue bilang kan tulang knalpot ada paling panjang, ini ada jedanya tuh yang tulang belakang knalpot ya, dan masih ada dan nggak tumpul. Tapi Kata dia dibilangnya tumpul. Gue bandring dong ke yang lain. Yang minusnya lain. Minusnya lain, sama minusnya juga fatal juga ya. Satu Ya. anal, satu ekor ya kan. Kita ada acuan dong minus yang lebih fatal yang mana nih di antara dorsal dasi, anal, ekor ya kan. Oh gitu. Ada anatomi. Anatominya Cacat semua. udah auto diskualifikasi kan. Ya, Itu kita banding-banding aja begitu sih, Bo. Jadi kita ada laporan emang bagi juri ini ternyata begini tumpul ya. Kita sih balik lagi evaluasi lagi, kita buka lagi kajiannya standarnya yang ada ya. Nah, iya benar sih. Dan lu juga kan buat laporan lu juga kan sama bos lu Iya. itu. Bos, gua
ikan gue dibilangnya analnya begini bos, tumpul atau apa, tapi sih buat gua sih untuk pandangan mungkin masih aman begitu kan. Betul. Dan yang lainnya tuh lebih fatal gitu. Tapi ikan yang mana juga sih bos yang ditekin. Nah itu dia. Itu jadi kalau buat lu fair enggak? Fair apa enggak sih kayak gitu? Nggak fair lah Bor. Nggak fair ya? Nggak fair. Jadi -1 ada -2 bisa naik, -1 nggak naik gitu. Iya betul. Oh, Nggak fair. Dan iya, minus iya. 2-nya pun ya kalau dibanding-banding ya masih banyakan dia pengurangan poinnya ya kan. Berarti kalau untuk jadi joki itu mempunyai ilmu standarisasi untuk mengenal melihat ikan gitu dong. Ya betul. Kalau dia nggak punya nggak mungkin dong. Nggak mungkin lah paling dia jadi bos kalau jadi beda juga ya kan. Berarti ilmu lu udah tinggi dong. Ya kagak Bor. Gue masih belajar. Kenapa gue sering nanya? Karena gue masih belajar. Oh gitu ya. Gue masih belajar makanya gue sering nanya ya kan. Ya berarti emang kita kan kudu nih untuk para joki itu kudu untuk bertanya gitu untuk Betul. sebenarnya bahan evaluasi ya. Ya benar evaluasi gue. Oh ternyata yang begini dibilang kenapa tumpul ya? Bener nggak sih? Kita kaji dong. Iya, Ada kan bener, linknya, kita buka bener. linknya, kita baca. Dan bener, dan dia pun sama bener tuh musuhnya yang gue kandasin gitu ya kan. Gitu. Gue bacain. Berarti emang harus sih harus adakan gitu loh. Biar kita tuh biar tahu standarisasi untuk penilaian seorang juri itu biar kita ngerti juga dong gitu loh. Jangan nantinya sepihak doang pendapatnya dari dia Juri. menjudge ikannya kita seperti ini itu kurang gitu loh. Sedangkan panduan untuk aturan mainnya kita juga susah kali. Nah itu dia, mungkin sosialisasinya agak kurang kali ya. Bisa jadi sih. Sosialisasinya kurang kali ya, kayak standarnya itu sosialisasinya Iya. agak kurang, hanya orang tertentu yang tahu, mungkin yang tahu linknya apa gimana gitu ya kan. Tapi standarnya sendiri lu masih pegang teguh tuh standarnya apa ya? Kalau gue, Yang SNI itu kan ada tuh standar SNI gitu Ya. loh. Tapi kan ada 2 gitu loh. Itu kan ada ABI gitu loh. Hmm. Ada standar ABI. Kalau yang di Google nih ada standar ABI yang kita bisa jadi acuan. Benar nggak sih? benar. Gue sih Ada pakai kan di standar itu kiblat gue ya Abi. Kalau untuk gue bermain di kontes yang gue mainin sekarang nih. Oh, SNI yang Betul. biasanya gitu. Nih Pep, Hmm. ada yang tanya lagi nih dari Mr. X W. Yeah. Ini mengenai lu nih. Tarif lu berapa sih? Untuk apa nih? Pas lu menjadi joki gitu loh, tarif untuk ngejoki lu gitu loh. Tergantung Bor. Kalau untuk skalanya dulu, balik dulu skalanya. Mau lu mau skala apaan nih yang lu tanyain? Oh, Ada latber, regional, nasional. ya bebas dah kalau buat gua. Kalau- Mungkin kan orang ini kan menanyakan tarif untuk lu mau yang lakber ataupun itu, ya mungkin bisa lah di sharing-sharing itu tuh berapa sih tarif lu gitu loh. Untuk skala latber ya, gue sih narip sekitaran harga 1 juta Bor. 1 juta. Belum termasuk akomodasi, transport. Ya kan? Untuk disewa ikannya sendiri? Nah, untuk itu di luar sewa ikan. Oh, Di luar sewa ikan, untuk sewa. Kalau enggak main tarif pun kita biasanya ngenain jasa handling. Kalau dia maunya paket all in ya, pakai sewa ikan segala ya. ya, Ah. ya. Oh, Misalnya ada handling. ada biaya handlingnya. Ada biaya handling. Lu apa bedanya gitu lu seorang joki atau handler gitu lu? Ini beda, jelas beda banget. Pertama, Ya, apaan tuh? joki. Gua ngemban tugas gua ya penuh, tanggung jawab gua penuh. Lu Gua harus naik. Oh. Pertama, gua kawal ikan gua dari awal masuk Ya. sampai penjualan sampai selesai, gua kawal total. Beda sama handler ono. Mereka narif biaya handling sebagai official handler. Dan ya mereka tuh yang nerima narik ikan cemplung bensin laporan udah. Beda sama di SNI joki, bahasanya joki. Joki. Kalau kita udah nyemplungin ikan, udah laporan, ya kita juga kawal ikan kita dong, kinerja ikan kita. Ya kan? Yang tadi Nah, yang kita maksimalin aspek deh, ya. bahkan Ya. sebelum bensin pun kenapa nih ikan gue nggak mau ngedop? Ya. Apa faktor air, Ya. kalau dia nggak cocok, Ya. kita balik lagi nyari air yang bagus, yang cocok sama ikan kita sampai mau flaring. Benar-benar kita kawal deh ikan kita ya kan. Berarti di arena ikan air jelek dong ya? Sampai lu tes dulu. Ada yang jelek, ada yang jelek. Itu tugasnya seorang joki lah untuk Iya. treatment ikan Iya, untuk benar. bisa Lihat bermain di settingannya, iya. arena gitu lah. Kenapa nih kan gue nggak mau main ya kan? Iya. Buru-buru lah kita cari opsi lain, beli air bermerek ono ya kan. Ya itu mah
banyak lah. Banyak opsi kalau untuk itu merek ya. Banyak opsi untuk yang kita gunakan kan. Kalau itu mah tugasnya lu dah. Tugas gitu joki. loh. Tugas Kita nggak bisa joki. asal cemplung begitu aja. Makanya kalau handler berarti titip ikan dong. dia bahasanya lebih nitip. Lebih nitip. Tuh kalau titip ikan sama lu berapa tuh? Sama gue sih murah gue. Berapa? Per ekor gocap. Oh, per ekor. Tapi ikan dikawal dong sama lu tetap. Dikawal, benar. Bukannya ikan dititip, udah main aja begitu. Betul. Di saat kita Tapi ikan lu nggak masih- enak pun kita laporan dong ke bos. Bos, Oh. ikan yang nitipin ikan ke gue ya. Ya. Bos, ikan nggak bisa main deh, bos nggak mau ngedok. Apa ada trouble nih gini gitu ya kan? Oh, lu- Gue nggak paksain main, mendingan gue laporan. Oh, lu Biarin laporan. uang handling angus ya kan. Yang penting gue laporan, kepercayaan dong. Oh iya, kepercayaan berarti Balik lagi, emang kita bidang jasa ya, bisnis kepercayaan. luar biasa. Luar biasa. Nggak bisa kita satu sama handling kantongin, bodoh amat ikan orang ini. Nggak boleh kayak begitu, bos. Nggak bagus. Oh, berarti lu harus ngecek ikannya juga ya dong. Bener, lebih Ngecek profesional, ikan. lebih lebih profesional. profesionalnya aja yang lu intinya supaya Bos juga puas sama nitip ikan. yang nitip ikan sama lu tuh nggak merasa dirugikan gitu loh. Betul. Tapi kalau gue bilang gocap sih Kemurahan ya? kecil ya. Keren ya? Soalnya beban lu berat juga, tinggi juga sih emang untuk semuanya itu gitu loh. 2002 tarif handling naik. Iya. Boleh dong naik. Dikit 50% aja. Yang penting ikan aman. Ikan aman. Ikan aman. Tenang, ikan nggak jadi main, uang handling kembali. Iya. Berarti orang yang nitip sama lu itu dijaga banget berarti ya. Gue jaga, Bor. Kepercayaannya dia. Iya, betul. Respect ya lu ngeliat ikan. Bos nggak bisa nih. Kayak dimainin juga bakal kondangan nih gitu ya kan? Iya, nggak bakalan ada potensi. Lu ngejudge banget lu kayak. Ikannya kagak bisa main bos, ini jelek banget kayaknya ya. Nggak ngejudge. Nggak. Gimana ya? Bos lu lebih bilang, nggak tersinggung kalau berkata begitu. ya enggak loh, daripada dia juga keluar handling iya, terus pendaftaran iya, kan mau rugi dalam. Kan ikan gua mau mainin aja. Nah, Kenapa lu protes kan? Kalau dia begitu? ngomong begitu iya, gue lakonin. Oh, lu lakukan Biarin aja deh, tes dulu, kali aja ada hokinya. Iya kan di arena itu kalau Mm-mm. hoki itu kan kalau Berbeda-beda. kata orang nih hoki itu tuh tinggi gitu loh. Betul, Betul ya, Mas? betul. Masa? Iya betul lah, faktor hoki, faktor penunjangnya ya. Lah lu bawa ikan kan udah oke Mas. Oke lah kita udah antisipasi nih, udah semuanya. Lu abis itu di arena yang menentukan adalah hoki. Yang enggak hoki tetap dicek. Mesti hoki faktor penunjangnya ya, salah satunya hoki faktor penunjang benar. Maklum bos, kalau gua tuh orangnya kagak apa ya untuk hoki tuh nggak ada buat gua. Perfeksionis. Iya, kalau buat gua usaha itu Nomor satu, nomor satu. Iya. faktor penunjangnya Iya. kita tetapkan. Beri kick gua. Ya, gua setuju kalau gitu. Faktor penunjang hoki kan? Benar, Bos. Ya gua setuju kalau gitu. Kalau gua debat. Contohnya begini. Gue kemarin sempet main ini, gue handling berapa kali nih ikan. Gue juga kesel sebenarnya ngeliatnya. Ikan cale tapi menangan. Iya ada ya kayak gitu. Ada. Ya kan? Ikan kalau di mata gue cale, Ikan. tapi menangan. Itulah hokinya ikan, kita nggak bisa lawan. Oh iya benar. Bahkan kita ngejual ikan lelangan pun di mata kita tuh ini, aduh, kagak enak. jauh dapat menang gitu ya kan? Iya. Kita bawa ke Cianjur, udah dibayarin orang. Ah. Menang, ranking juara 3 ya kan, sialan. Ikan juara 2. Iya juara Kita sendiri kandas ya kan? Ikan padahal kita udah mengacu itu ikan padahal bagus gitu loh. Bagus, ikan itu udah Kalau perfect ikan di mata. lelangan. Itu real ya, real. Real itu ya. Berarti hoki itu bener-bener Faktor penunjang sih kalau gue bilang. Iya, selain lo harus perfeksionis ya dalam lu ngebacain Iya. ikan. Iya, treatmentnya, salonnya, air segala macem. Hoki juga ngedukung. Iya sih benar. Nggak munafik gue. Nggak bener. Ikan sebagus apapun lo, gue mewah. Begitu bensin di dalam tuh, taunya analnya narik. Tapi ngumpul. lu nggak berdoa gitu. Ada lawan lu ikannya bagus, berdoa ya Allah itu ikan semoga rusak ya Allah. Gue berdoa sering begitu. Oh berdoa sering. Sering banget gua. Supaya ikan gua masuk. Iya. Ini ancaman ya. Oh ancaman. Bahkan Ya kita Allah. saat sizeling nih, semisal kita ngambil keras baby, sizeling. Ini kan ancaman, tapi size-nya
udah lewat 4,1 4,2, sedangkan misalnya TL yang ditentuin sama panitia 4 cm max untuk baby ya. Ini kan ancaman, kalau gue pertahanin di baby emang bahaya, tapi emang saya udah lewat. Tapi bisa tiba-tiba di reguler bisa juara. Iya. Juara 1 lagi. Ada juga kan di regulernya. Lu kan berarti hokinya sakti nih kan ya kan? Iya bener juga sih. Aduh, sakit dong. Emang iya ada sih kalau untuk dibilang hoki itu tinggi juga benar. Berarti perkataan orang hoki itu nomor 1. Untuk kerja kelas itu nomor 2. Tapi penentunya adalah hokinya dari jokinya sih. Iya. Betul. Iya betul gak? Betul. Iya. Lu bawa ikan X dapat piala gede. Kalau emang hoki lu nggak ada ya susah juga buat naik. Sama sih kayak waktu pas kontes yang kemarin tuh yang Blue Rim aja gue bilang anjing hoki gue kata. Oh. Ikan ada di dashboard motor kan? Iya, hoki iya bener kagak buat gue kayaknya enggak banget gitu. Ternyata dia Bahkan banyak mencibir kan? Iya. Anjir, Blue Rim bagan. Bisa gece ya kan? Jadi kalau intinya sih kalau kita bermain jatuhnya hoki itu yang menjadi paling besar lah untuk dalam kita kontes gitu. Enggak. Lah tadi lu hoki sekarang enggak. Ini gimana ceritanya guys ya kalau begini? Bilang hoki faktor penunjang penting juga. Iya. Iya. Tapi tetap ya ke ikannya lah. Kalau lu bawa ikan ya Allah. Kalau saya salonan, lu bawa ikan ke salonan, ya auto kandas ya kan. Oh iya. Tetap lah ya kan. Iya juga sih kalau kayak Iya. begitu. Tapi emang apa ya kalau buat gua kan dari tadi juga emang kan hoki gitu loh. Standarisasinya memang di kontes harus penting dinaikkan. Itu dari elunya juga pengen kan biar ada aturan main yang Betul. bisa jelas gitu loh. Regulasinya yang jelas. Regulasinya lebih jelas gitu loh. Kalau dari terus tarifnya dari seorang joki lu mungkin ini kali deal-dealan gitu loh. Tawar-menawar, cocok-cocokan lah. Harga pas tancap gas. Iya. Apalagi dijanjiin bonus. Iya. Sikat. Soalnya kan tugasnya dari seorang joki itu tuh nggak mudah jadi joki. Kita dari setiap entry sampai selesai itu kan lelahnya kan buset harus terbayar gitu loh. Betul. Apalagi kalau andaikan ada cak-cakan gitu loh, cakan kayak dalam arti di sini UP. Betul. Iya. Lu kemarin gue dapet cerita dari dia gila. Caknya di UP dicak. UP lu dicak. Tanya dong siapa? Nggak emang itu lu bisa dapat gosip dari siapa, Bur? Kagak lu kan yang cerita waktu kemarin. Oh iya kan Kopi apa ya ikannya di hander sama dia tapi dicak gitu. dimaksimalin lagi, Bur. Tapi kalau untuk itu bagus nggak sih dicak kayak gitu? Apakah seorang bos atau yang penitip ikan itu hanya mendapatkan piala? Harusnya mendapatkan piala karena dia kan piala entah buat gengsinya, entah buat pencitraannya, entah buat pansosnya ya kan. Joki sih biasanya rata-rata yang dikejar ya UP-nya. UP-nya ya berarti. Karena apa? Kalau joki itu kerja keras ya, Iya. guys. Jadinya di arena itu dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Bahkan udah sebelum kontes loh. Iya, Seminggu iya. sebelum Persiapannya ya. prepare panjang. Prepare panjang. Nyalon, begitu hari H ikan masih ada trouble tuh kayak yang dipinta itu UP-nya dicak 3. Ya kan trouble, Bor. Iya, trouble banget. Lu yang itu bantuin ya. gue kan. Kalau nggak ada lu juga nggak bakal menang sih. Sedih juga sih tadi. Gila. Ikan udah cowok analnya masih kita maksimalin, Bos. Saya maksimalkan ya ini kan. Ada cowok lapor, iya bang, maksimalin aja biar menang. Iya. Ceklek, maksimal juara 1. Bang, UP berapa? Sekian, cak 3 ya. Gue pengen berkata kasar sih tapi gue nggak bisa. Dijaga bos. Tapi kan mungkin mereka nggak tahu aturannya. Nggak tahu regulasinya tuh kalau aturannya gitu, iya. perhitungannya. Tapi gue jelasin pelan-pelan. Oh begitu ya kalau untuk di SNI ya begitulah bang. Iya. Itu khusus untuk di kontes SNIK atau di kontes lain sama? Gue beda-beda sih kalau gue bilang. Soalnya kayak untuk kontes yang satu itu kan dapatnya piala doang, nggak makan UP. Ya kan? Nggak makan UP. Kita kan dia pialanya kan ada yang sistemnya dia diginin loh, Bro. Di 1 2 3 tuh nggak diadain uang pembinaan, tapi dibesarin di piala-piala besar, BOD, BOS dan GC-nya ya kan. Makanya dia menargetnya kan gue entry banyak deh.
buat dapetin yang gedenya itu. Oh iya gede, iya iya iya. kan? Iya. Tapi nggak tahu itu juga dibalikin ke bosnya apa ke handlingnya ya, ke handlernya. Iya. Itu gue belum tahu sih. Karena Tapi gua kan belum pernah kalau- turun di ranah itu. Tapi kan kalau di kontes juga kan ada yang lepas kota atau non lepas kota, Mm-mm. Pep, gitu loh. Kalau andaikan tuh nggak lepas kota, ikannya juara, lu dapat apa? Ucapan terima kasih dari bos. Tapi lu bisa terima kayak gitu. Ya bisa. Itu Bisa terima ya? konsekuensi gua lah ya. Itu konsekuensinya dari seorang joki ya. Betul. Yang menitip ikan kali, kalau gue bilang joki, iya sih ada juga sih gitu loh. Tapi itu selaku penitip ikan, makan itu ada tarif handler ya. Betul. Itu buat pegangannya lu. Iyalah, buat ninggalin di rumah. Nggak munafik bor ya kan? Iya. Nggak munafik lah ya kan? Itulah yang guys yang disebut kehidupan dari seorang joki gitu loh. Kita nggak tutup mata juga untuk joki itu tuh kinerjanya dia gitu. Kita juga harus menghargai mereka kinerjanya dia atau orang yang nitip kepada para joki gitu loh. Kalau dia nggak dapat apa-apa ya buat apa dia ngelakuin untuk kerja keras, keras ya kan? untuk ngelakuin itu semua gitu. Jadi gue cemplungin aja, gue ambil handlingnya doang udah. iya, kalau kayak begitu kan kasihan dari jokinya. Dia kan masih kita masih melihat mereka ini kan bekerja jatuhnya secara profesional gitu loh. Jadi ini untuk kisahnya pelacur, ya player curhat. Untuk curhatnya si joki untuk mengalami di arena kontes, di permasalahan dalam di arena atau permasalahan masalah ikan untuk cara semuanya Abang Febri ini udah menjelaskan gitu untuk masalah tarifnya dia sebagai joki dan perhitungannya itu sih real buat gua itu dapat masuk gitu loh, harusnya memang itu perlu dijaga gitu loh supaya profesi jatuhnya ini kan jatuhnya udah jadi profesi gitu Profesi yang di profesi bidang jasa. bidang jasa untuk sebagai orang handler ataupun seorang joki gitu. Nah untuk lo pesan-pesan terakhir. Enggak, buat teman-teman semua ya yang mau belajar ngontes, yang mau belajar jadi handler ya kan. Ya kalau gue bilang sih lu dapetin dulu dah ilmunya gitu ya kan. Pertama dapetin dulu ilmunya, jangan sampai lu handling ikan handling doang gitu ya kan. Lu harus tahu ya kan kiblatnya, lu mau main di ranah apa ya kan. Jangan sampai entar dapat kepercayaan dari bos, lu gelagapan gitu ya kan. Kenapa bisa kalah? Nggak mungkin nggak ada pertanyaan dari situ ya kan. Intinya sih dari omongannya dia kepercayaan itu. Nah, balik lagi bisnis kepercayaan. Itu penting buat bukan semata-mata soal duit sih. Ya, jadi kepercayaan atau menghargai, saling menghargai satu sama lain itu paling penting gitu loh. Dari kalau untuk gua ngambil kesimpulan dari semua rangkuman cerita ini, kepercayaan itu dia menjunjung tinggi dan untuk pekerjaannya sebagai profesional untuk melakukan kegiatannya dan dihargai gitu. Jadi kita harus saling bisa menghargai. Cukup sekian untuk dari podcast Sekut ini bersama Abang Febri. Dia main aja dulu. Curhatnya belakangan. Dongkrai. Awas jangan baper.